Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang materi pendidikan anti korupsi, nilai dan tanggung jawab, serta good governance. Dengan nama kelompok, yaitu dengan saya sendiri, Wafik Rosalin Syifa Azizah, dengan NIM 2120305. Kedua, Putri Baitul Jannah dengan NIM 2120323. Lalu Izul Akil An-Nabil dengan NIM 2120327. Yang terakhir ada Bayu Ananta dengan NIM 2120338. Serta tidak lupa saya sampaikan rasa terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah PPKN ini, Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Bapak Muhammad Fajar MPDI. Dan juga teman-teman yang menyimak dan mendengarkan tentang materi ini, terima kasih kepadanya. Dan yang pertama ada materi dari subbab pendidikan anti korupsi. Yang pertama, pendidikan anti korupsi. Perilaku koruptif ditandai oleh hilangnya nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dalam diri individu. Pendidikan anti korupsi diawali dengan memastikan bahwa kurikulum mengakomodasi nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bermuara pada perilaku anti korupsi dalam diri semua individu di Indonesia, sehingga tercipta Indonesia yang berintegritas. Ada aspek pendidikan anti korupsi. 1. Tahu atau pengetahuan. Peserta didik dikondisikan untuk tahu, sadar, dan paham tentang perilaku anti korupsi. 2. Bisa atau keterampilan. Peserta didik dikondisikan untuk bisa memperpraktekkan perilaku anti korupsi baik di sekolah maupun di luar sekolah. 3. Terbiasa atau sikap. Peserta didik dikondisikan untuk terbiasa menunjukkan perilaku anti korupsi dalam hidupnya dimanapun, kapanpun, dan dalam suasana bagaimanapun. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai anti korupsi. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi. Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini dalam hal-hal yang berkenan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Model penyelenggaraan pendidikan anti korupsi bisa diterapkan dengan 3 cara, yaitu pertama, model terintegrasi dalam mata pelajaran. Yang kedua, model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, yang ketiga, model pembudayaan atau pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan anti korupsi ini adalah membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi. Nilai dan tanggung jawab. Tanggung jawab memiliki arti yaitu berkewajiban untuk menanggung dan memikul jawab. Secara sederhananya, tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku
dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab adalah ciri-ciri manusia yang beradab atau berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena adanya rasa sadar dan menyadari akibat baik atau buruknya perbuatan itu, dan menyadari bahwa pihak lain pasti memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Ada 5 macam tanggung jawab, yaitu yang pertama, 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa atau negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Lalu, apa ada ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada. Pertama, mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil. 2. Menjamin adanya supremasi hukum. 3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. 4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Lalu prinsip-prinsip dari good governance yaitu ada 1. Partisipasi atau participation. 2. Penegakan hukum rule of law. 3. Transparansi. 4. Responsif. 5. Konsensus. 6. Kesetaraan dan keadilan. 7. Efektivitas dan efisien. 8. Akuntabilitas. Dan yang terakhir visi strategi.